Cal Daily mempersembahkan Berdamai dengan Diri Sendiri. Di video ini kita akan membahas seni untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan pada diri sendiri. Dalam kehidupan modern ini, manusia menghadapi masalah-masalah baru yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi, salah satunya adalah krisis identitas. Krisis identitas mengakibatkan berbagai hal negatif, seperti hilangnya identitas dan rasa tidak damai dalam diri. Mari kita mulai pembahasannya. Pentingnya mencari figur yang layak dicontoh dan berupaya untuk menjadi pribadi yang otentik. Saat ini, banyak nilai-nilai dalam kehidupan manusia yang telah dipengaruhi oleh berbagai kemajuan teknologi. Misalkan, kata cakep yang disematkan pada mereka yang berkulit putih mulus, rambut hitam dan tebal, serta berbadan langsing. Definisi cakep tersebut dibentuk melalui tontonan di berbagai media di mana mereka yang menampilkan figur-figur yang memiliki paras cakep tersebut. Suka tidak suka, mau tidak mau, ungkapan cantik itu relatif, sebenarnya memang betul. Pada dasarnya, standar kecantikan tidak bisa disamakan. Bisa Anda bayangkan bagaimana jika semua orang di dunia ini memiliki paras seperti yang dideskripsikan kata cakep tadi? Tentu hal itu akan dianggap biasa dan tidak istimewa. Mungkin ketika hal itu terjadi, kata cakep akan digambarkan dengan hal-hal yang berkebalikan dari standar sebelumnya. Seandainya banyak manusia yang sadar akan relativitas ini, pasti mereka tidak akan mudah memberi cap buruk kepada seseorang berdasarkan penampilan fisiknya. Hal ini juga akan menyelamatkan mereka dari jeratan iklan dan tren masa kini yang sangat konsumtif. Masalah lainnya, seperti adanya figur-figur yang memiliki kehidupan yang glamor, sensasi yang tidak penting, dan prestasi yang begitu-begitu saja. Mereka juga jadi memiliki suatu hasrat untuk memamerkan hal tersebut kepada halayak supaya mendapatkan popularitas dan pengakuan yang semu. Jadi sangat penting bagi Anda untuk mencari seseorang figur yang layak untuk dicontoh. Figur yang layak dicontoh ini penting bagi Anda untuk melawan arus kehidupan di era global yang kian hari makin deras. Intinya, dari hal-hal penting di atas, Anda harus bisa menjadi pribadi yang otentik. Menurut Mike Robbins, seorang motivator, ada 5 prinsip dasar yang diperlukan untuk menjadi pribadi yang otentik, yaitu: ketahui siapa dirimu, ubah ketakutan dalam dirimu, tunjukkan dirimu yang sesungguhnya, beranilah, rayakan semua itu sebagai bentuk rasa syukur. Tanamkan mindset pada diri Anda, bahwa kekurangan itu adalah rahmat. Banyak orang keliru dalam memahami nasib. Mereka seringkali menyamakan antara nasib dengan kekurangan yang ada di dalam diri mereka. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah segala hal buruk yang ada pada hari ini merupakan buah dari perbuatan di masa lalu. Karena kekeliruan tersebut, banyak orang yang menjadi cepat putus asa. Solusinya, teruslah berpikir positif karena pikiran yang positif akan membentuk nasib hidup kita menjadi positif pula. Terkait hal-hal buruk yang disematkan orang lain kepada Anda, sejatinya Anda memiliki hak untuk acuh. Anda boleh acuh terhadap ekspektasi-ekspektasi yang tidak penting dan fokus pada apa yang Anda mau. Anda pun tidak perlu mengikuti semua tren yang ada karena hal itu juga belum tentu cocok untuk diri Anda. Anda harus berani berbeda demi terbentuknya kepribadian yang otentik. Menurut Robbins, kepribadian yang otentik dapat pudar karena terlalu banyak mendengarkan apa yang orang lain katakan pada Anda. Daripada mendengarkan omongan orang lain, lebih baik Anda mendengarkan kata hati Anda karena kata hati tidak pernah berbohong. Selain itu, Anda juga harus menanamkan mindset pada diri Anda bahwa kekurangan adalah rahmat. Walaupun terdengar agak janggal, tapi ini benar adanya. Telah sering dibuktikan oleh banyak orang bahwa kekurangan yang ada di dalam mereka seharusnya menjadi motivasi untuk menjadi orang yang sukses. Misalnya Nick Vujicic yang lahir tanpa kedua lengan, namun ia tetap bisa sukses menjadi seorang motivator. Intinya, setiap orang di dunia ini, termasuk Anda, memiliki potensi yang sama. Semua orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka dari itu, seyogianya dimanfaatkan dan dikembangkan. Cara yang bisa Anda tempuh untuk menjadi pribadi yang damai. Banyak orang merasa hampa atas aktivitas hidupnya yang stagnan.
Pada puncaknya, mereka akan kehilangan arti keberadaan diri di tengah hiruk-pikuk manusia lainnya di dunia ini. Seseorang akan berubah ketika dia berpikir akan eksistensinya. Dalam buku Zulfikar Alimuddin, The New You, ada 3 hal yang membuat seseorang menjadi berubah, yaitu kegetiran, kegelisahan, dan tantangan. Namun terkadang perubahan ini terhambat oleh kondisi yang nyaman. Mungkin kadang-kadang terlewat pemikiran, buat apa berubah? Begini saja sudah enak kok. Pada faktanya memang tidak banyak yang lulus dari ujian rasa nyaman. Ada cara yang dicetuskan oleh Mike Robbins untuk mengenali diri lebih dalam lagi. Memberikan perhatian lebih kepada diri sendiri. Mempelajari tentang karakter diri. Apresiasi kelebihan yang dimiliki. Berdamai dengan kekurangan. Menanamkan hal-hal sebelumnya sehingga menjadi suatu prinsip. Menerima masukan dari orang lain. 6 langkah di atas dapat kita rangkum menjadi 3 langkah saja. Pertama, kontemplasi atau perenungan secara mendalam terhadap diri sendiri tentang hal yang diinginkan sebenarnya. Kedua, melakukan aksi nyata dari hasil kontemplasi. Ketiga, evaluasi segala aksi yang dilakukan agar berbagai kesalahan tidak terulang kembali. Adapun masalah ketika Anda sudah mencoba mencari potensi diri tapi ternyata Anda malah merasa tidak memiliki kelebihan apapun. Hal itu terjadi bukan karena Anda tidak punya kelebihan, melainkan karena Anda masih memikirkan beberapa hal negatif seperti omongan orang lain. Untuk mempermudah proses kontemplasi, Anda dapat berpikir tentang apa yang Anda sering lakukan, paling asyik, paling mudah, dan apa yang selalu Anda impikan. Dalam proses pencarian potensi diri, Anda juga dapat menggunakan teknik gagal fokus. Gagal fokus di sini berbeda dengan istilah umum yang bermakna negatif. Gagal fokus di sini berarti mengalihkan fokus dari hal-hal negatif kepada hal-hal yang positif. Dalam memaksimalkan potensi diri, diperlukan juga ruang aktualisasi diri. Dalam ruang ini, Anda dapat menjadi diri sendiri tanpa perlu menuruti tuntutan apapun dari siapapun. Ruang ini membuat Anda terhindar dari rasa kesepian. Tidak ada orang yang sama persis di dunia ini, maka dari itu jangan dibanding-bandingkan. Penting untuk memahami visi terlebih dahulu. Visi adalah gambaran masa depan yang diidam-idamkan. Bisa juga diartikan bahwa visi adalah impian masa depan yang ingin diwujudkan untuk membuat hidup lebih baik dari sebelumnya. Syarat menjadi orang yang visioner, selain dari memiliki visi, adalah memiliki rasa damai terhadap masa lalu dan masa sekarang. Dalam memahami orang lain, tentu Anda harus sadar bahwa setiap orang memiliki visinya masing-masing. Tidak ada orang yang memiliki visi yang sama persis di dunia ini. Untuk memahami orang lain Anda hanya perlu berpikir bahwa setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Mulai saat ini, janganlah Anda membanding-bandingkan orang lain, karena memang setiap orang pasti punya perbedaan. Membanding-bandingkan juga tidak baik untuk seseorang, karena akan menurunkan pride dari orang tersebut. Hidup ini juga tepat apabila disebut sebagai kompetisi antara sekian banyak visi yang ada. Namun sebelum memasuki arena kompetisi tersebut, penting bagi Anda untuk memiliki mental petarung. Banyak orang yang ingin menang, namun dia tidak siap untuk kalah. Mental seperti inilah yang haram untuk ada dalam diri Anda. Sampai di sini seharusnya Anda sudah paham, bahwa tidak selayaknya lagi merasa iri terhadap orang lain. Setiap orang memiliki pencapaiannya masing-masing. Namun Anda juga harus ingat bahwa di balik hidup Anda, ada orang-orang yang berinvestasi kepada Anda, yaitu orang tua. Anda pun harus mewujudkan impian mereka, namun tetap tidak meninggalkan potensi yang Anda miliki. Setelah berbagai hal yang dibahas sebelumnya, sudah saatnya mulai detik ini Anda mulai menerima kenyataan, mencari potensi, dan berdamai dengan kekurangan secara perlahan tetapi tetap berprogres. Jangan pendam lagi rasa ketidaknyamanan Anda, karena pada ujungnya hal itu akan membuat Anda sakit secara fisik dan mental. Buang pikiran-pikiran negatif, sibuklah pada pencarian solusinya. Kekaguman Anda pada orang lain bisa jadi buruk, juga bisa jadi baik, tergantung siapa figur yang Anda contoh. Tentu bahaya jika Anda mencontoh kebanyakan figur yang tampil di media massa, yang mengajarkan berbagai hal negatif, seperti gaya hidup mewah, konsumtif,
mencari popularitas, dan sebagainya. Ketika seseorang mencontoh suatu figur dan tidak dapat mengikutinya, maka akan timbul suatu fenomena yang bernama konformitas. Perasaan ini akan mengakibatkan seseorang merasa kerdil karena tidak sama dengan khalayak pada umumnya, walaupun mereka belum tentu paham terkait esensi dari hal yang mereka ikuti. Pada akhirnya mereka akan menyamakan diri dengan yang lainnya, atau bisa dibilang pribadi yang otentik akan hilang dari dirinya. Ketika Anda sudah menemukan jati diri Anda melalui pencarian potensi diri, sudah saatnya bagi Anda memperkuatnya. Apabila identitas ini terus diolah dan diperkuat, maka Anda akan mudah dikenal oleh orang lain tanpa perlu sibuk mencitrakan diri hingga sedemikian rupa. Hal ini pun yang menjadi solusi bagi krisis kepercayaan diri yang dialami oleh banyak orang pada saat ini. Dalam kehidupan ini tentu sudah pasti bahwa Anda akan menemukan konflik dari berbagai lingkungan, seperti di lingkungan keluarga, lingkungan kerja, pertemanan, komunitas, dan lain-lain. Pribadi yang damai adalah pondasi penting untuk menyelesaikan konflik tersebut. Setidaknya sebelum Anda menyelesaikan konflik-konflik yang ada, konflik batin pada diri Anda telah terselesaikan. Mulai saat ini jangan ragu untuk membuang pikiran-pikiran negatif yang ada di kepala Anda. Kembalikan lagi segala pikiran negatif yang mendera diri Anda menuju titik asalnya. Cari apa yang menjadi penyebabnya dan cobalah cari solusinya. Ketika Anda sungguh-sungguh membangun identitas dari potensi yang Anda miliki dalam rangka mewujudkan visi Anda, maka percayalah bahwa suatu saat hal itu akan terwujud. Semua ini hanya masalah durasi. Dapat kita simpulkan beberapa hal. Ada kekurangan yang dapat diubah, ada yang tidak. Anggap kekurangan yang tidak dapat diubah tersebut sebagai rahmat dari Tuhan. Cara menjadi pribadi yang otentik adalah dengan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki. Visi merupakan tujuan hidup seseorang, namun visi saja tidak cukup. Dibutuhkan juga kedamaian diri untuk mewujudkannya. Keberadaan figur menjadi penting karena merupakan cara paling efektif untuk belajar dan mencapai kesuksesan. Krisis identitas terjadi ketika hidup seseorang tidak memiliki identitas diri dan mengikuti keinginan khalayak umum. Saatnya kita mulai menerima diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya.